merasa seperti berjalan di atas jalan setapak yang penuh bunga. Tapi di tengahnya, tiba-tiba ada duri yang menyayat telapak kakimu. Itu mungkin cara paling sederhana untuk menggambarkan kisah cinta dalam hidupku. Aku, Aisyah, sudah merasakan manisnya cinta, tapi juga pahitnya kecewa. Aku tidak tahu apakah ini kutukan atau hanya ketidaksengajaan yang terus terulang. Tapi satu hal yang pasti, cinta selalu membuat hatiku berdebar sekaligus berdarah. Aku menyukai hal-hal sederhana seperti duduk di pojok kafe dengan buku tebal di tanganku, atau menggambar pemandangan yang kulihat di sekitarku. Tapi ada satu hal yang selalu membuat pikiranku berputar-putar tentang cinta. Aku sudah 6 kali menjalin hubungan. 6 kali bayangkan. 3 kali aku diputuskan, dan 3 kali aku yang memutuskan. Kalau dihitung-hitung, aku sama sekali tidak menang dalam permainan ini. Dulu, aku percaya cinta adalah segalanya. Aku percaya bahwa ketika seseorang mencintaimu, mereka akan menerima segala kekuranganmu. Tapi kenyataan tak pernah sesederhana itu. Aku sering merasa seperti buku yang hanya dibaca di bagian awalnya saja, lalu ditinggalkan begitu saja sebelum halaman akhirnya terbuka. Mungkin ada yang bertanya, kalau sudah sering kecewa, kenapa masih mau jatuh cinta lagi? Aku juga tidak tahu jawabannya. Ada sesuatu yang ajaib tentang cinta yang selalu membuatku penasaran. Tapi di sisi lain, ada juga ketakutan yang terus membayangi. Bagaimana kalau aku jatuh cinta lagi dan semuanya berakhir seperti dulu? Aku tidak yakin hatiku masih cukup kuat untuk bertahan dari luka lainnya. Tapi, meski hati ini sudah penuh dengan bekas luka, ada bagian kecil di dalam diriku yang tetap ingin mencoba lagi. Aku ingin percaya bahwa di luar sana ada seseorang yang bisa mencintaiku seperti aku mencintainya. Aku ingin percaya bahwa aku tidak akan selalu menjadi buku yang ditinggalkan sebelum selesai dibaca. Aku sering memikirkan semua ini saat malam tiba, ketika hanya ada aku dan kesunyian. Kadang, aku menangis tanpa alasan yang jelas. Kadang, aku merasa marah pada diriku sendiri karena terlalu mudah percaya pada orang lain. Tapi, di balik semua itu, aku tahu satu hal. Aku hanya seorang perempuan yang ingin dicintai dengan cara yang benar. Ada satu masa dalam hidupku ketika aku percaya bahwa cinta adalah sesuatu yang abadi. Aku pikir kalau kita cukup baik, cukup perhatian, cukup setia, semuanya akan berjalan lancar. Tapi, aku salah. Cinta, seperti pasir di tepi pantai, bisa tergelincir dari genggaman meskipun kita mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Aku ingat betul hubungan pertamaku yang terjadi saat aku masih remaja. Rasanya seperti mimpi yang jadi nyata. Dia adalah orang pertama yang memanggilku cantik dengan tulus, membuatku percaya bahwa aku istimewa. Tapi seperti bunga yang terlalu cepat mekar, hubungan itu layu sebelum sempat tumbuh lebih jauh. Aku diputuskan tanpa alasan yang jelas, hanya kata-kata kosong seperti aku butuh waktu untuk sendiri. Itu adalah pertama kalinya aku merasa dunia runtuh di sekitarku. Setelah itu, hubungan-hubungan lain datang silih berganti. 3 kali aku menjadi pihak yang diputuskan. Ketika aku menatap ke belakang, aku menyadari ada pola yang sama. Mereka semua pergi dengan alasan yang hampir mirip, menyisakan aku dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apa yang salah denganku? Apa aku tidak cukup baik? Namun aku juga tidak bisa berpura-pura menjadi korban terus-menerus. 3 kali, aku yang memutuskan hubungan. Meskipun keputusan itu kutinggalkan dengan berat hati, aku tahu itu yang terbaik. Aku tidak ingin bertahan dalam hubungan yang terasa hambar, di mana cinta hanya tinggal nama tanpa makna. Tapi ironisnya, meskipun aku yang memutuskan, aku tetap merasa kalah. Karena saat itu, aku hanya menginginkan cinta yang saling, bukan cinta yang harus kukejar sendirian. Sekarang, setelah semua itu berlalu, aku mencoba untuk berdamai dengan masa laluku. Aku tahu, cinta bukan soal menang atau kalah. Bukan soal berapa banyak hubungan yang berhasil atau gagal. Tapi luka itu tetap ada, seperti catatan kecil di pinggir buku kehidupanku. Kadang, aku ingin melupakan semuanya, menghapus halaman itu dan memulai dari awal. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu, kan? Ada hari-hari ketika aku merasa baik-baik saja. Tapi ada juga malam-malam ketika rasa takut itu kembali menghantuiku. Takut jatuh cinta lagi, takut kecewa lagi. Aku takut membuka hati hanya untuk dihancurkan lagi. Namun, di sisi lain, aku juga tidak ingin terus-menerus sendiri. Aku ingin merasakan apa artinya dicintai, dihargai, dan dipahami. Aku ingin ada seseorang yang melihatku. Bukan hanya sebagai Aisyah yang pandai menggambar atau suka membaca, tapi sebagai seseorang yang pantas untuk dicintai sepenuhnya. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan menemukan cinta yang seperti itu? Atau mungkin, aku hanya perlu belajar mencintai diriku sendiri lebih dulu? Jawabannya entah bagaimana, masih tersembunyi dalam waktu yang belum tiba. Ada satu kebiasaan aneh yang sering kulakukan akhir-akhir ini. Saat malam tiba, aku duduk di depan meja gambarku, menyalakan lampu kecil, lalu mulai mencoret-coret sesuatu. Terkadang aku menggambar bunga, terkadang pemandangan,
Tapi lebih sering aku menggambar wajah-wajah yang tidak pernah benar-benar ada. Mungkin itu caraku melarikan diri. Aku menciptakan dunia kecil di atas kertas. Dunia di mana aku punya kendali penuh atas segalanya. Di dunia itu, cinta tidak pernah berakhir dengan air mata. Namun, kenyataan tidak bisa disembunyikan di balik gambar-gambar itu. Aku tetap harus menghadapi rasa rindu yang diam-diam muncul setiap kali aku melihat pasangan berjalan bergandengan tangan, atau mendengar cerita teman-temanku yang sedang bahagia dengan hubungan mereka. Aku ikut tersenyum mendengar kisah mereka, tapi ada bagian kecil dalam hatiku yang terasa hampa, seperti ruang kosong yang tak bisa kuisi sendiri. Aku pernah mencoba melawan perasaan itu. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa aku tidak butuh siapa-siapa untuk bahagia. Aku mencoba fokus pada hobiku, pada hal-hal yang membuatku merasa hidup. Tapi ada saat-saat di mana aku sadar, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tetap merindukan kehadiran seseorang. Seseorang yang bisa mendengarkan cerita-ceritaku tanpa merasa bosan, yang bisa menerima aku dengan segala kerumitanku. Aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan. Kemungkinan aku tidak akan pernah menemukan cinta yang seperti itu. Atau kemungkinan aku menemukannya, tapi berakhir dengan kecewa lagi. Ketakutan itu adalah beban yang terus kugendong, meskipun aku tahu itu tidak sehat. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu menuntut? Apakah aku terlalu berharap pada sesuatu yang mungkin tidak pernah ada? Malam-malam terasa semakin panjang saat pikiran-pikiran itu memenuhi kepalaku. Aku mencoba melawannya dengan membaca buku atau menggambar lebih banyak. Tapi seringkali, pikiranku tetap berputar-putar pada hal yang sama. Aku ingin melangkah maju, tapi rasanya seperti ada tali tak terlihat yang terus menarikku kembali pada luka-luka masa lalu. Aku tahu hidup ini tidak akan pernah sempurna. Aku tahu cinta tidak pernah datang tanpa risiko. Tapi saat ini, aku hanya bisa duduk diam, menunggu keberanian itu datang. Keberanian untuk mencoba lagi, untuk membuka hati lagi. Karena jauh di dalam diriku, meskipun penuh dengan keraguan dan ketakutan, aku tetap percaya bahwa cinta adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Kesimpulan, setelah semua yang aku lalui, aku sadar bahwa cinta bukanlah tentang mencari seseorang yang sempurna atau berharap hubungan selalu berjalan mulus. Cinta adalah tentang keberanian untuk menerima risiko, tentang belajar dari setiap luka tanpa kehilangan harapan. Aku mungkin belum menemukan seseorang yang mampu mencintaiku seperti aku mencintainya, tapi bukan berarti aku harus menyerah. Luka-luka itu mengajarkanku untuk lebih mengenal diriku sendiri, lebih menghargai proses, dan lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang layak diberi ruang di hatiku. Jika ada satu hal yang ingin kubagikan dari ceritaku, itu adalah bahwa cinta, seindah dan sesakit apapun, selalu memberi pelajaran. Jangan pernah takut untuk mencintai, meskipun ada risiko kecewa di dalamnya. Setiap luka adalah pengingat bahwa kita masih hidup, masih mampu merasakan, masih memiliki hati yang berfungsi. Tapi ingatlah, sebelum mencintai orang lain, belajarlah mencintai dirimu sendiri. Hargai siapa dirimu, terima kelemahanmu, dan kenali nilai dirimu. Jangan biarkan cinta membuatmu kehilangan jati diri. Dan kalaupun cinta yang kamu harapkan belum datang, itu bukan akhir segalanya. Hidup tetap penuh dengan hal-hal indah yang bisa dinikmati. Cinta sejati tidak selalu datang dari orang lain. Kadang ia lahir dari dalam diri kita sendiri, saat kita belajar memeluk siapa diri kita sebenarnya.